Biarin aja itu Wong. Itu kan di luar NU. Itu di luar NU. Apakah reaksi kedua fraksi ataupun adanya tandingan itu di luar NU? Ya, artinya itu proyek luar yang diteroboskan masuk ke kita. Mungkin udah bisa masuk pagar pekarangan ya, tapi belum bisa masuk pintu. Nah, selama itu ya belum di rumah kan, sudah anggap aja nggak ada. Jadi biar saya dari mana Sukabumi, biar lebih mantap jadi orang Jawa Barat gitu ya. Begini, antara lain buktinya Jawa Barat ini menjadi benteng gitu dari PBNU ini. Ini ada surat yang ditujukan kepada Bapak Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditulis 20 Januari 96, jadi masih baru, masih sangat baru. Hanya intervensi dan desakan beberapa aparat keamanan terhadap PJNU dan PCGP Ansor di Jawa Barat. Wah, ini berani betul Jawa Barat nulis ke Panglima. Nah, intinya antara lain ya, sehubungan dengan kegiatan dan gerakan KPPNU Abu Hasan, perkenalkan kami menyampaikan informasi, tanggapan dan sekaligus mohon konfirmasi atas hal-hal sebagai berikut, yaitu berdasarkan laporan yang masuk kepada kami melalui pembicaraan telepon maupun langsung bertatap muka, dapat disimpulkan dan diyakini adanya intervensi, ajakan, dorongan, desakan dan bantuan yang dilakukan beberapa oknum aparat keamanan garis miring ABRI di beberapa daerah tingkat 2 Jawa Barat terhadap beberapa pengurus cabang PP Ansor agar bisa hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan silaturahmi, tulis kabar, konferensi besar, muktamar luar biasa PBNU dan seterusnya. Lalu macam-macam lah intinya ini ya. Pada sisi lain kami mendapatkan penegasan yang melegakan dari Mendagri, Menhankam, Kapolri, Mabes Polri, KSHD dan Menteri Agama yang secara jelas dan tegas mengakui keabsahan hasil muktamar. Nah, ini terlalu nggak tanggung-tanggung tembusannya, mulai dari Menko Polkam, Menhankam, Mendagri, Menteri Agama, pimpinan MPR, DPR terus sampai pengurus cabang se-Jawa Barat. Nah, ini kan bukan main ini. Kemudian yang kedua, wilayah Jawa Barat diterima oleh Gubernur Jawa Barat beberapa hari yang lalu. Nah, yang isinya justru gubernurnya yang kaget ini. Kaget begini, kok Jawa Barat menjadi apa? Pepeletekan, ya pepeletekan bahasa Sundanya. Jadi papaletekan, jadi kayak mercon, kayak petasan itu. Wah, nah itu bikin kaget-kaget gitu. Yang biasanya adem, ayem, tenang, nah gitu. Kemudian banyak pejabat menjadi kaget ini kok Jawa Barat menjadi kayak ekstrim begini kan gitu. Kemudian dipotong oleh Kiai Abdul Abbas dari Cirebon bahwa kalau begitu biarlah Jawa Barat antara ulama dan umaro itu kita tetap bersatu bagus. Kalau di pusat biarlah diurus oleh orang Jakarta. Jadi Jawa Barat nggak usah ikut-ikutan lah ngurus-ngurus di pusat. Nah, jadi kan tujuannya ke pusat sebenarnya gubernur tadi sindirannya. Nah, karena itu terus langsung yang dibahas program-program bagaimana ini di pesantren diteruskan dan sebagainya itu. Jadi kelihatannya itu tadi Jawa Barat yang tadinya adem ayem ternyata juga bisa panas gitu. Tapi yang terkendali panasnya, setelah ini ayem lagi gitu. Setelah didatengin Pak Dur 2 kali ke Jawa Barat, tiba-tiba ayem lagi. Tapi kalau yang datengin yang lain mungkin panas lagi kan. Ada lagi? Silakan. Saya tidak hafal urutannya dan mudah-mudahan tidak ada yang hilang poin yang ditanyakan. Saya mau jawab secara apa yang ingat aja dah. Nomor 1 mengenai Megawati, apakah itu pelarian? Pertama perlu saya jelaskan, Matori Abdul Jalil bukan calon saya. Sebab NU tidak punya urusan dengan P3. Jadi P3 mau masang siapakah itu bukan urusan saya. Kenapa lalu ada kesan saya yang
mencalonkan. Itu kepintaran PR-nya Matori aja sendiri. Seluruh manajemen hadapannya dia dengan Buya Ismail itu mereknya lain dengan merek kalau saya yang ngatur. Kalau saya ngatur pasti menang. Ya, itu karena untuk itu harus ada bargain dengan pihak paling menentukan di negeri ini. Itu yang tidak dilakukan Pak Matori gitu. Jadi ya terus terang aja deh, itu semua salah kesan, sehingga nggak perlu ada pelarian dari sana. Lalu saya ngeritik yang ada, loh ya saya wajib ngeritik karena orang NU maju menghadapi orang MI. Itu kalau kalah masa ya terus kita ikut suratin sekalian, kan enggak. Kan harus kita tunjukkan simpati. Mana Matori itu ya walaupun bukan calon saya dan bukan saya tidak ikut mengelola manajemen konfliknya, tetapi saya melihat ada satu hal yang penting di dalamnya, ada tradisi hidup berdemokrasi yang baik. Kalah ya ngaku kalah, kasih ucapan selamat dan berjanji tidak akan merongrong, dan kesetiaannya kepada partai. Ini yang paling jarang ada kan di Indonesia, hampir nggak ada selama ini. Golkar aja nggak bisa begitu, mesti terus yang kalah ngerongrong. Nah ini Matori nyatanya memenuhi janjinya, begitu dia keluar ya dibikin acara sendiri sampai sekarang di YKPK itu ya. Jadi nggak perlu ada pelepasan bagi saya. Lalu Mbak Mega itu kenapa? Itu soal alasan-alasan pribadi aja kok, nggak ada urusannya dengan NU. Belum pernah kita di NU itu merundingkan akan bergaul erat dengan Mega, akan mendukung PDI. Ya tanya Pak Rozi deh, ada nggak catatannya itu? Nggak ada, saya nggak pernah. Urusan Mbak Mega itu urusan saya pribadi dengan Megawati, tidak dengan PDI. Makanya saya juga nggak pernah ikut campur, nggak pernah ngomentarin soal lingkaran PDI. Itu urusan dia. Urusan dia pun saya batasi hanya orientasinya saja. Saya tidak ikut tetek bengek dari seluruh sepak terjang dia di PDI maupun secara nasional ya. Ya itu nggak mungkin saya lakukan karena memang kita sudah punya tugas yang berbeda kok. Dia di bidang politik, saya non politis, jadi sudah berbeda. Tetapi ada satu persamaan. Persamaannya adalah kita berdua menginginkan independensi tempat masing-masing dari katakanlah campur tangan luar dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang sopan gitu ya. Jadi kita melakukannya dengan cara yang sopan, tidak main keras, tidak main ini ya. Cukup sebagai contoh yang baik, kasih contoh deh. Sekarang terbukti kan, setelah dia dicoba dijepret sudutkan dengan proyek 1 juta formulir yang saya yakin itu bukan buatan dia, nggak tahu urusannya dengan itu. Coba Anda lihat aja ya, komentar sepatah pun enggak ya. Itu adalah protes yang tertinggi dari seorang yang merasa diinjak-injak haknya, protes dengan berdiam diri. Nah ini loh maksud saya, kenapa saya jadi dekat sama dia, karena dia punya feeling tajam di bidang politik, mana yang terbaik untuk kelompoknya, untuk katakanlah kalau bahasa agamanya umatnya, untuk warga PDI, cara yang terbaik adalah diam. Nah ini yang menarik saya, ada kualitas-kualitas tertentu pada kepemimpinannya yang membuat saya melihat dia mempunyai kemampuan kepemimpinan yang besar di kemudian hari. Nah, ya seperti halnya Matori, dia punya kemampuan yang untuk menjadi pemimpin yang besar di kemudian hari, ya wajib saya bantu. Terlepas dari saya nggak ikut-ikut gitu lah. Apa yang dia lakukan, ya KPK ini juga saya nggak ikut-ikut, jangan disangka saya ikut. Masukin Kiai Khalil Bisri ke situ, masukin Pak Ghaffar Rahman ke situ, itu saya nggak tahu. Nggak ikut apa yang godok. Saya malah justru yang tadinya ditawari di YKPK,
untuk jadi ketua umum saya menghindar, ketua Dewan Pertimbangan saya menghindar, akhirnya alhamdulillah saya nggak ikut-ikut. Nah ternyata Pak Matori yang muncul, ya silakan cari orang juga, ya saya tidak akan mengatakan tidak siapapun yang dia calonkan, karena itu urusan dia kok. Nah jadi inilah ya, jadi supaya bisa dipahami itu tentang hal itu. Lalu apakah nanti NU akan mendukung PDI? Loh, emangnya NU nggak punya sikap sendiri? Harus menolak atau menerima PDI? Kalau begitu kenapa kita tidak bisa berbuat yang sama kepada PDI, P3 dan Golkar? Kalau mau adil ya harus begitu. Tapi kita sudah memutuskan untuk tidak ikut-ikut. Berarti ke PDI pun kita tidak ikut-ikut. Nah, kalau nanti warga NU secara besar-besaran ikut ke PDI, itu ya masalahnya memang sudah waktunya begitu. Jangan disangka karena kita yang nyuruh, bukan. Karena bukan kita yang menyuruh, bukan. Itu ada faktor X ya, yang kenapa kalau bukan warga NU berduyun-duyun ke PDI, kita nggak disalahkan gitu. Kenapa kita nggak disalahkan? Kenapa kalau warga kita disalahkan? Seolah kita yang nyuruh. Apa sih bedanya warga NU dengan yang tidak NU? Kalau bosan dengan sistem ini kan semua udah bosan. Kalau mereka melihat sesuatu yang apa itu namanya, yang segar di PDI, yang bagi saya itu cuma ilusi aja sebetulnya. Ya PDI kalau kuasa ya kayak Golkar juga ya tempat itu. Ya itu antara warga NU dan non NU ya, yang memilih PDI kan sama aja semua itu. Jadi jangan karena Anda pikir mereka ngikuti kita perintah ikut itu Anda menghina warga NU itu. Dan di NU tidak ada satu ajakan yang sifatnya monoton, itu nggak ada, karena semua orang itu ngajak sendiri-sendiri. Percuma aja ketua umum yang ngajak kemana-mana kalau anak buahnya itu ngajaknya kanan, kiri, depan, belakang. Saya tahu persis itu, karena itu saya nggak akan ngajak kemana-mana. Yang kedua mengenai masalah Abu Hasan, ya kenapa kok tidak mau islah? Siapa bilang saya tidak mau islah? Kita mau islah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hasil muktamar Cipasung. Artinya apa? Pengurus harian nggak bisa dirubah. Kalau mau berubah boleh nambahi plenonya. Mau jadi tambah mustasyar silakan. Toh terhormat itu Pak Idham, Pak Abu, Pak Yusuf Hashim, biarin di situ. Perkara habis beat pergi sendiri-sendiri nggak pernah ketemu itu soal lain. NU dari dulu udah biasa begitu kok. Kenapa? Karena keputusan muktamar itu merupakan sebuah mekanisme yang organisatoris harus dibakukan. Kalau tiap orang nuntut kita turutin itu sampai kapan kita berani? Gitu. Nah, kenapa saya tidak mau menerima? Karena melihat kelakuannya semasa apa itu muktamar, pramuktamar sampai muktamar loh. Orang NU kok main uang gitu loh. Bayarin cabang-cabang, lalu NU mau jadi apa? Maaf, NU itu beda dari yang lain-lain, ya. Itu karena NU selama ini tidak pernah pakai uang. NU ya bertanding terbuka di arena, ya, kayak orang adu tinju begitu, lalu terus beramai-ramai diputuskan jurinya banyak, itu aja. Mana yang menang, ya. Lalu tadi ada pertanyaan, kenapa kok jumlahnya tuh hampir sama, kok nggak diterima aja? Loh, memangnya harus ada keharusan, harus ada begitu? Kalau begitu kenapa P3 dan PDI tidak diwakili dalam kabinet, padahal mereka memperoleh suara sekian puluh% dari para pemilih? Jadi anggap aja Pak Harto kan dipilih oleh semua pihak. Nah, perwujudan dari dipilih semua pihak itu mestinya pembantunya kan diatur proporsional kan? Kok tidak? Gitu. Alangkah tidak adilnya ketika semua menteri harus Golkar, lalu di NU semua pengurus itu tidak pakai pihaknya Abu Hasan, diprotes. Itu kan standar keadaan itu. Ya, jadi saya simpel saja masalahnya. Kita harus pertahankan standar kebersihan proses
pemilihan ketua dan apa itu namanya pengurus ya di semua level di NU. Jangan sampai main beli-belian begitu. Yang ada aja kita udah setengah mati pusingnya kok. Karena ada faktor-faktor luar macam-macam, termasuk juga faktor-faktor para kiai yang lebih banyak ganggunya daripada berkahi itu. Loh kalau di tingkat PB nggak di bawah itu, di bawah begitu. Tuh dicapang-capang dan sebagainya ya. Ya, jadi marilah kita apa itu namanya melihat ini secara kepala dingin dan secara objektif ya. Jadi jangan hanya karena ada suara dari luar begini-begini. Tuh. Kemudian secara pribadi saya keberatan dengan Abu Hasan. Dan keberatan saya itu ternyata sekarang baru ketahuan betulnya kan, bahwa dia tidak pantas menjadi pemimpin NU. Jangankan mau jadi wakil ketua umum, dia mintanya ada wakil ketua umum. Nggak pantas. Iya, nggak pantas. Lah bagaimana? Masa membilangin wakil Rois Amnya Kiai Sohal? Sohal itu ringkikan kuda. Gimana coba? Dia nyebut pembantunya saudara Khosim. Lah Khosim jadi Khosim. Khosim itu kan musuh. Mustafa Zuhad jadi Mustafa Jihad. Orang zuhud itu kan yang wirid, orang jihad yang perang. Ini terbalik. Dari sudut ini saja saya sudah menganggap dia simpleton. IQ-nya jongkok di bidang ini. Saya keberatan. Saya punya ukuran sendiri gitu, nggak boleh didikte orang lain, saya nggak mau. Dia nggak ngerti apa-apa tentang perjuangan. Ya itu mubarok. Mubarok itu pertandingan, bukan mabarroh ya. Mabarrot ya, singularnya mabarroh. Oke lah kita ambil singularnya. Ini enggak mubarok, artinya pertandingan. Mubarok kuratul kodam itu. Pertandingan sepak bola. Coba ada majalah-majalah Arab itu. Lah begini nanti kalau ada tamu dari dunia Islam tuh kayak apa? Itu loh. Ya, pernah di Jombang dia pidato waktu haulnya Mbah Kiai Wahab Hasbullah ngasih bantuan enggak? Ini saya serahkan sebagai amal jahiliyah saya. Loh, ampun itu loh. Udah nggak cocok, udah seleranya udah lain. Dan pandangannya sekarang terbukti kebenaran dari keberatan saya itu. Saudara Khosim ya, sudah ikut mana? Ulama apa pengusaha? Pengusaha Pak, betul. Kalau ikut ulama melarat, pengusaha kaya. Apa ini di NU kok ada begini, ini apa? Nah betul ulama kok lalu ulama direndahkan. Dia pakai ukuran tunggal mengenai dunia itu harus ada duit. Dia nggak tahu bahwa ulama itu kalau mencari uang ya bisa aja, tapi banyak yang nggak mau uang. Secukupnya saja untuk hidup dan perguruan, selebihnya dia mau ibadah. Tadi nggak memahami NU, bagaimana? Ya maaf aja dah. Saya kalau untuk itu ya terus terang aja saya ngasih. Belum lagi akhlaknya. Dia adalah penjudi, saudara-saudara. Penjudi, salahnya itu main jutaan rupiah. Saya tahu tempat-tempat di mana dia main judi, saya nggak mau tunjukkan penjudi. Berikutnya, dia tidak tanggung jawab mencerminkan seorang kepala keluarga muslim. Punya istri dengan anak ditinggal ke Amerika tanpa berita apa-apa. Sehingga akhirnya waktu kawin ribut soal walinya siapa? Anak perempuan. Di Amerika kawin dengan orang bule, punya anak perempuan juga. Dia pulang ke sini, dia tinggal begitu aja. Sekarang ribut lagi soal perkawinannya bagaimana. Lalu kawin lagi sama orang ketiga. Ini apaan begini ini? Ya, saudara. Jadi saya mau anu lah. Saya mau fair saja. Saya kan diam, nggak mau ngomong. Saya tidak mau beginian di muka umum ya. Ini antar kita aja dah. Artinya sangat terbatas, jangan dibawa kepada pers ya. Jangan dibawa kepada pers. Saya nggak mau merusak reputasi orang.
nggak mau merusak reputasi orang. Belum yang dikumpulin. Yang dikumpulin itu dua macam. Jujur tapi nggak tahu tempat, nggak tahu diri, atau ya memang bangsa. Tukang utang di daerah lari ke sini, dia tampung karena dukung dia, puji-puji dia, segala macam. Bill Aid, NTB, Lama Hado, Palu, Tengku Aziz, Aceh, Syafri Zuman, Lampung, Wahab Nasution, Jambi. Itu orang-orang itu semua adalah petualang-petualang duit. Yang beginian itu dikumpulin terus mau dimasukin di PB. Paket itu isinya nanti orang-orang itu. Jadi kita bicara yang memang sudah orang yang memang jelek sampah masyarakat. Sampai Bill Aid itu dilarang masuk kantor Pemda. Saking udah seringnya nipu kanan kiri. Dia sampai sekarang ini masih jadi ketua Pemda Forki, pengurus daerah Forki NTB, itu nggak pernah diterima menghadap di Forki pusat. Waktu saya selidiki semua, saya tahu semua. Ya, memang kewajiban saya harus mencari informasi semacam, tapi tidak kita keluarkan. Pak Rozi juga baru denger ini kan soal penjudi segala macam. Iya, sesama PB saya nggak kasih tahu. Nah, yang lain tidak tahu diri, relatif jujur lah, ya bukan petualang ya, kayak Hamid Baidowi. Tapi orang itu tidak tahu tempat. Pada usia 22 tahun, ya, tahun 70 sekian, itu dia mendampingi, disuruh ikut mertuanya, yaitu Kiai Bisri Mustafa almarhum Rembang, ayahnya Mustafa Bisri, Khalil Bisri. Ketika itu Mbah Kiai Bisri Sansuri sebagai Rais Am dihadapkan dalam sebuah majelis, diundang oleh Kiai Maksum Lasem, guru beliau. Jadi beliau nurut datang itu karena guru beliau, dan juga sebagian diakalin karena katanya Pak Eda mau datang, Pak Syekh Umar, itu semua orang yang dorong-dorong Pak Bisri berhadapan dengan Pak Subhan. Pembela Pak Subhan lah Kiai Bisri Mustafa Rembang. Lalu diadakan majelis tabayun untuk membahas masalah itu. Kemudian diadakan sidang. Kiai Bisri itu ngajak mantunya yang namanya Abdul Hamid Bisri, Baidowi dari Lasem, yang kemudian cerai dengan istrinya. Itu. Lalu di sana ngiringkan ya duduknya bareng mertua biasa kan itu. Nah, setelah adu argumentasi, Kiai Bisri Rembang nggak bisa bicara. Ini sudah mutlak macung lah namanya Hamid Baidowi. Itu dulu zaman Sayyidina Umar, itu Khalid bin Walid itu dipecat dan dia diam. Karena kalau dua orang pemimpin itu sama-sama keras, umatnya rusak. Karena itu salah satunya harus mengalah. Kenapa Bapak tidak mau ngalah? Jawabnya Mbah Bisri simpel saja. Karena Subhan itu Khalid bin Walid. Dia yang harus ngalah. Lu itu kan namanya nggak tahu diri. Di depan ulama sesepuh Mbah Maksum waktu itu usianya 90 tahun. Mbah Bisri itu 80 tahun. Lah yang kayak gini ini itu. Waktu kita ribut ru'yah kemarin, dia bikin sajak tentang wajibnya ru'yah, dikirim kepada Menteri Agama. Lebih dulu diperiksakan kepada saya. Saya bilang isi sih soal argumentasi bisa betul sampean, tapi cara ilmu arut ini keliru semua takteknya, nggak ngikuti pahar-pahar yang ada. Jadi nggak bisa dibaca gitu loh, nggak bisa dibaca karena keliru semua kan. Saya tulis itu, saya kirimkan pulang. Lo masih juga dikirim ke Menteri Agama. Itu kan menandakan bahwa dia itu merasa pinter sendiri, nggak mau nasihatnya orang. Pokoknya walhasil itu begitu kok minta diterima, diserap gitu. Jadi tetaplah menurut saya ya, jalan yang terbaik itu ya kita sukut, diam, nggak usah jawab, nggak usah apa. Kalau dipaksa untuk apa itu namanya, untuk islah, ya tadi itu boleh asal nggak merusak hasil Muktamar Cipasung. Apa? Kenapa? Wah, tapi gitu maklar mobil.
Dan dia nggak pernah lepas dari mental itu sampai sekarang. Maaf ya, maaf, itu Gus Abdul Halim Maftuhin, adik sepupunya Ki Atabik, Gus Atabik Ali, menjelang Muktamar Cipasung pergi ke makamnya Kiai Ali Maksum di Ndongkelan dekat Kerapia. Sepulang dari sana pamitan kepada Busim. Busim itu ibunya Gus Bek, Ibu Hasimah, jandanya Kiai Ali Maksum. Pamitan apa katanya Busim? Len, saya titip Gus Dur ya, kamu dukung. Ibunya aja nggak mau dukung dia. Gimana? Selesaikan masalahnya kalau sudah begitu. Ya, apapun yang dibikin itu hanya karena uang saja. Bahkan ketika orang ngotot tentang dia ngotot macam-macam, suatu ketika Gus Mustafa Bisri bilang, kapan sih Atabik jadi NU? Belum pernah tahu di PMI-nya, belum pernah tahu di rantingnya, di cabangnya, kok tahu-tahu nangkring di Akwan PB atau di apa namanya Mustasyar wilayah. Ya itu dia gitu loh. Udahlah, saya itu nggak mau itu semua jeleknya orang nggak usah kita bicarakan. Tapi karena Anda nanya kenapa, saya jawab. Selebihnya dari itu nggak usah. Orang kita simpen aja deh. Ya. Nah, kemudian mengenai Pak Harto, kenapa tidak diterima oleh Pak Harto? Ya, Pak Harto tersinggung oleh ucapan saya dalam Nation and Dating. Yang itu adalah istilahnya misrekonstruksi. Salah pahamnya si penulis tentang ucapan saya, ya dengan sendirinya dia mengeluarkannya lagi juga keliru. Nah, sekarang tergantung Pak Harto, sudah saya jelaskan melalui Pak Murudiono, Pak Darmono, Siswono, Pak Sujarwo, Pak Sutibio Bakin, ya, Pak Edi Sudrajat, Pak semua udah ngerti semua, ya. Dan Pak Harto sudah dengar, terus pulang kepada beliau. Nah, diterima baik, tidak diterima juga tidak kurang baiknya. Salah satu alasan mengapa kita itu merasa harus diterima kan takut reaksi di daerah. Terus terang aja, cuma itu aja. Takut kalau umat kita nggak kuat, diboikot Pak Harto itu nggak kuat. Takut kiai-kiai di daerah itu nanti kombinasi antara uluran tangan dan jepitan, itu ya, seperti itu, nanti itu akan rontok. Alhamdulillah saudara-saudara, NU punya daya tahan yang sangat kuat. Beberapa wilayah jelas-jelasan kirim telepon ya kan, mengatakan sudah gak usah pusing-pusing, biarkan itu, dan jangan mau islah, biar nggak diterima Pak Harto juga nggak usah masalah, dan jangan minta ketemu. Lah nggak, udah sampai kayak gitu itu malahnya orang di daerah. Saudara-saudara nggak usah khawatir deh dalam hal ini, ya, biarin aja. Nah, kalau diterima ya nggak apa-apa, kita wajib silaturahmi kok. Dan saya akan minta maaf karena memang saya menyinggung perasaannya, terlepas dari materinya ya. Ya saya akan minta maaf. Sana juga tahu begitu. Ya kita lihat aja nanti. Lalu apa yang akan kita lakukan? Nggak usah melakukan apa-apa. Istilahnya Kiai Ilyas Ruhyat, kita sudah minta ketemu 2 kali, kita tidak usah minta-minta. Nah, kalau ketiga kalinya sudah minta-minta. Kalau untuk PBNU ya, kita sudah minta 2 kali, ya kita nggak usah minta-minta. Pernah ditanya saya di depan Bupati oleh warga NU dalam pertemuan tanya jawab dengan warga NU di Brebes, di Benda Sirampok, Pesantren Al-Hikmah. Kapan PBNU menunggu sampai kapan ini tidak diterima presiden? Apa nunggu sampai beliau meninggal? Jawab saya, menunggu sampai diterima. Jadi tentu dalam keadaan masih hidup. Ya itu aja. Ya. Kemudian mengenai masalah apakah di bawah orang paham? Ya, apakah ini nggak tahu mana yang nanya ini tadi. Ya, bukan yang mengenai apa orang di bawah nggak gelisah karena nggak ngerti apa yang dimaksudkan ini segala macam. Assalamualaikum segala macam itu loh. Saya katakan, siapa bilang orang bawah nggak ngerti? Mungkin satu-satu itemsnya itu dia nggak ngerti, tapi secara keseluruhan
pesan PBNU yang terbanyak ya tentu saya membawakan karena langsung ke bawah, itu diterima. Pesan apa sih? Pesan independensi, pesan tanggung jawab tentang pemerintahan yang bersih, pesan tanggung jawab menciptakan kesejahteraan dan keadilan, pesan tanggung jawab tentang perlunya kita melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan kita, termasuk hubungan antara agama dan sampai kok ya lah segala macam itu nyampe kok. Adapun mengenai masalah assalamualaikum, mereka juga paham itu cuma mispresentasi saja dari pers. Sudah saya jelaskan berkali-kali di mana-mana gitu loh. Nggak usah khawatir bahwa yang saya katakan mengenai assalamualaikum itu kan begini. Dalam Islam, norma-norma itu mewujud dalam dua hal. Yang satu adalah peraturan atau hukum, yang satu lagi adalah budaya atau tata krama. Nah, assalamualaikum itu, lalu kita sering merubah yang budaya tapi memegang yang aturan. Ya, hukum fikih kita pertahankan, tapi yang tata krama yaitu akhlak bisa saja kita rubah-rubah. Cium tangan dan tidak cium tangan itu kan nggak menyangkut hukum. Tata krama sekarang sudah banyak orang NU yang nggak mau cium tangan kepada ulama, dan nggak apa-apa, tetap NU aja kan, nggak pakai PC ya tetap NU aja, dan seterusnya ya. Nah, lalu tetapi yang tata krama ini itu sering tetapi ada hal yang tidak, yang terkadang berfungsi tata krama, kadang-kadang berfungsi aturan. Nah, ini yang menjadi daerah batas, ini yang suka menimbulkan kesulitan. Contohnya adalah assalamualaikum. Dari sudut tata krama dia hanya sekedar sapaan. Nah, ini di negeri-negeri muslim lain, sapaan ini sudah diberlakukan sebagai tata krama, bisa dirubah. Contohnya Anda pergi ke Al-Azhar, pergi ke Mekah, pergi kemana saja, orang Arab tuh kalau Anda bilang assalamualaikum atau tidak sama saja, asal Anda ketika ketemu sabahul khair, masal khair, sabahul ful, sabahul munir. Di sana nggak ada yang marah. Gitu. Nah, ini problem. Yang tata krama ini apa kita pertahankan, apa kita rubah? Ini yang saya bilang itu. Ya nanya, bukannya mengatakan harus. Nah, adapun yang aturan, ya aturan, namanya aturan ya nggak bisa. Namanya juga aturan. Contohnya assalamualaikum di dalam sholat. Sholat itu definisinya mayubtada'u bi takbiratul ihram wa yuhtatamu bis salam, bis taslim. Nah, itu bagaimana kita sholat nggak pakai itu? Tetapi kiai-kiai yang munafik dan gombal kayak Sukron Makmun, nah, terus terang munafik, dia udah dengar kok, dia sudah dengar penjelasan saya. Tapi ketika dia kemukakan di muka umum, dia katakan nanti sholat kalau mengikuti Gus Dur itu selamat pagi, selamat pagi. Itu ulama usul semuanya itu. Ulama usul cari duit, cari pengaruh, kalau perlu memfitnah orang. Saya terang-terangan aja, nggak pakai saya tutup-tutup. Ya, udah. Loh, saya terang-terangan aja, nggak usah repot-repot. Maka itu ketika mereka mengancam saya tidak akan aktif di NU, nggak apa-apa, NU nggak rugi tanpa Anda, malah mungkin untung. Tukang fitnahnya hilang. Dan sekarang mulai mengeluh kan, udah nggak dapat tempat di masyarakat, pelan-pelan akan luntur sendiri. Ya, jadi demikianlah itu, hal-hal itu ya. Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa saya mempunyai landasan untuk sikap saya tidak mau kompromi dalam hal seperti itu. Tapi kalau kompromi itu hal lain, saya rasa nggak ada masalah. Jadi itulah yang perlu saya jawabkan. Ya, ada lagi kan? Nggak ada yang ingin. Nah, yuk. Ya, silakan.
memelihara transparansi sikap dan memelihara konsistensi sikap, itu saja. Dan ini transparan karena kita jelaskan ke bawah, jadi kita harus menjelaskan juga, memang nggak bisa dibiarkan begitu saja. Bahwa kalau ada orang TNI Ciputat nggak paham, ya, itu tidak berarti warga NU juga tidak semuanya tidak paham, ya tidak. Itu hanya kebetulan belum bisa dijangkau itu saja. Karena memang kita seharusnya mengutamakan bidang penerbitan, ya